Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang rambatnya tegak lurus terhadap arah getarannya. Contoh penerapan gelombang transversal: 1. Gelombang cahaya. Ada gelombang transversal dalam cahaya. Hal ini karena gelombang tersebut mampu memancarkan sinar yang searah rambat gelombangnya. 2. Gelombang tali. Ketika tali bergerak ke atas dan ke bawah, maka akan tercipta gelombang searah dan tegak lurus sehingga gelombang ini termasuk ke gelombang transversal. 3. Gelombang air. Saat kamu menjatuhkan batu ke dalam air di kolam, maka akan ada gelombang air yang muncul apalagi ketika air tersebut dalam kondisi tenang. Maka dalam air tersebut akan membentuk sebuah gelombang kecil. 4. Gelombang bunyi. Bunyi tercipta dari gelombang yang mengubah kerapatan udara. Maka muncul suara atau bunyi yang dapat terdengar oleh kita. Namun, gelombang ini juga disebut dengan gelombang bunyi longitudinal. 5. Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang terjadi ketika terjadi gempa, di mana gelombang dapat mengubah kerapatan tanah. Jenis gelombang ini disebut juga sebagai gelombang longitudinal. Dan yang keenam, gelombang pegas. Ketika menekan pegas, tercipta gelombang yang dapat membentuk kerapatan dan membentuk regangan saat dilepas. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambatnya searah dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal, salah satunya adalah gelombang suara di udara. Udara yang berperan sebagai medium perambatan gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang mampu merambat melalui medium. Medium atau perantara dapat berupa benda padat, zat gas, dan zat cair. Jadi, gelombang bunyi mampu merambat, misal seperti di dalam air, batu bara, atau udara. Gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium perambatan. Karakteristik gelombang mekanik. Ciri-ciri gelombang mekanik dalam ilmu fisika yaitu: 1. Terdapat bukit dan lembah. Pada setiap gelombang mekanik yang terjadi akan selalu ada bukit dan lembah yang menunjukkan proses merambat. 2. Periode gelombang. Periode gelombang merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang untuk merambat dari satu bukit ke bukit berikutnya dan juga dari lembah ke lembah selanjutnya. 3. Panjang gelombang. Pada setiap bukit dan lembah akan selalu memiliki jarak yang sama. Jarak di antara setiap bukit dan lembah tersebut disebut panjang gelombang. 4. Frekuensi gelombang. Frekuensi ini dapat dilihat dari banyaknya bukit dan lembah yang dihasilkan oleh gelombang dalam satuan waktu tertentu. 5. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang dalam kurun waktu tertentu. 6. Kekuatan gelombang atau amplitudo. Kekuatan gelombang dapat ditentukan oleh jarak antara simpang normal dengan bukit dan lembah yang disebut sebagai kekuatan gelombang atau amplitudo. Contoh gelombang mekanik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yaitu: 1. Gelombang suara. Gelombang suara atau bunyi merupakan salah satu contoh gelombang mekanik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terjadi karena gelombang suara membutuhkan media untuk merambat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 2. Gelombang air. Gelombang air dapat terjadi karena adanya gelombang mekanik dalam perambatannya, sebab gaya gravitasi yang ada di laut dapat menerima gaya tarik yang membentuk sebuah gelombang. 3. Gelombang pegas. Gelombang pegas dapat terjadi ketika salah satu ujungnya mengalami gaya dorong atau tarik dan ujung lainnya tetap stabil. Dengan begitu, partikel dalam pegas akan cenderung bergetar bolak-balik sejajar dengan pergerakan pegas. 4. Gelombang stadion. Bagi yang pernah menonton suatu acara di stadion, tentunya kamu pernah melihat sekelompok orang yang mengangkat tangannya ke atas secara berirama. Kegiatan tersebut
merupakan salah satu contoh dari gelombang mekanik yang terhubung antara setiap penonton di stadion. Dan yang kelima, gelombang tali. Astagfirullah. Dan yang kelima, gelombang tali. Dan yang kelima, gelombang tali. Tali adalah peralatan yang umum digunakan ketika seseorang sedang berolahraga. Untuk mengamati gelombang mekanik pada lompat tali bisa dilakukan dengan mengikatkan salah satu ujung tali ke sebuah benda. Gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambatnya searah dengan arah getarannya. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik menunjukkan urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya. Gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terpendek atau frekuensi terbesar adalah sinar gamma atau Y. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpanjang atau frekuensi terkecil adalah gelombang radio. Berikut ini urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari panjang gelombang terpendek hingga terpanjang. Yang pertama yaitu sinar gamma, yang kedua sinar X, yang ketiga ultraviolet, yang keempat sinar tampak, kelima inframerah, keenam gelombang mikro, dan yang terakhir gelombang radio. Baiklah, untuk contoh pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar gamma untuk mengecek keretakan hasil penggelasan logam dan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua yaitu sinar X, fungsinya untuk mendeteksi organ-organ tubuh bagian dalam, mengambil gambar tulang dalam tubuh, dan analisis struktur kristal. Yang ketiga yaitu ultraviolet, fungsinya untuk menentukan kandungan suatu bahan dan digunakan pada lampu neon. Yang keempat yaitu sinar tampak atau Magicu hibiniu, berguna untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima yaitu inframerah, digunakan untuk foto inframerah dan remote control. Yang keenam yaitu gelombang mikro, fungsinya untuk komunikasi radar, microwave. Penggunaan gelombang mikro untuk radar dapat mendeteksi kedudukan pesawat terbang. Dan yang terakhir yaitu gelombang radio, digunakan untuk komunikasi radio dan teleskop. Diffraksi gelombang. Diffraksi adalah perubahan arah gelombang ketika melewati sebuah celah atau sebuah penghalang. Salah satu contoh yang paling jelas adalah gelombang air. Air mampu berbelok melewati penghalang yang menghambatnya, juga mampu melewati sebuah bukaan atau celah yang ada di depannya. Kejadian ini dapat sangat jelas dilihat oleh mata karena gelombang air memiliki panjang gelombang lebih panjang dibanding yang lain. Jika kita memiliki sebuah wadah yang berisi air, kemudian diletakkan penghalang di tengahnya dan dibuat sebuah celah di antara kedua penghalang, kemudian kita jatuhkan batu ke dalam salah satu sisi, maka akan menimbulkan riak air. Jenis-jenis diffraksi gelombang. 1. Diffraksi Fresnel. Diffraksi Fresnel merupakan diffraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berdekatan, biasanya disebut diffraksi jarak dekat. 2. Diffraksi Fraunhofer. Diffraksi Fraunhofer merupakan diffraksi yang terjadi apabila letak sumber cahaya, celah, dan layar pengamatan berada pada jarak yang jauh. 3. Diffraksi celah tunggal. Pada diffraksi celah tunggal digunakan penghalang yang memiliki celah tunggal. Setiap tepi celah akan menghasilkan gelombang baru atau berperan sebagai sumber gelombang. 4. Diffraksi celah ganda. Pada diffraksi celah ganda digunakan penghalang bercelah ganda, sehingga dihasilkan 4 gelombang baru, karena setiap satu celah menghasilkan kedua gelombang baru. Keempat gelombang tersebut akan berinferensi menghasilkan pola gelap terang pada layar pengamatan. 5. Diffraksi celah majemuk. Pada diffraksi celah majemuk digunakan penghalang yang memiliki celah atau kisi yang banyak,
sehingga akan menghasilkan banyak sumber gelombang baru yang semuanya akan saling berinterferensi menghasilkan pola diffraksi.